Halo semuanya, selamat datang kembali di video seri Filsafat Online, di mana kita akan dan sedang membahas 100 pemikir utama dalam filsafat dalam 100 hari. Nah, teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas seorang, sebenarnya dia bukan filsuf, tetapi banyak sekali pemikirannya yang berdampak dalam dunia filsafat. Dia sebenarnya seorang ilmuwan yang memang karyanya tidak saja menggembarkan dunia ilmiah tapi juga filsafat. Lebih dari itu, temuan-temuan yang orang yang akan kita bahas hari ini itu juga mengubah cara manusia melihat kehidupan dirinya sendiri, ya. Nah, siapakah dia? Dia adalah Charles Darwin. Saya yakin sekali teman-teman pernah mendengarnya. Charles Darwin adalah seorang naturalis, ya, asal Inggris yang dikenal dengan teori evolusinya. Nah, apakah teman-teman ingin kembali mempelajari tentang teori evolusi seperti yang pernah mungkin teman-teman pelajari waktu SD? Nah, tapi kita akan coba mendekatinya secara filosofis. Baiklah. Siapakah sebenarnya Charles Darwin itu? Charles Darwin lahir tanggal 12 Februari 1809 di Shrewsbury, Inggris. Dia adalah anak dari keluarga yang cukup terpandang. Sejak muda, Darwin memiliki minat yang besar dalam bidang ilmu alam dan kehidupan. Namun, pada awalnya dia tidak langsung fokus pada dunia ilmu alam dan dunia ilmiah. Dia tidak langsung ke situ fokusnya. Dia justru sempat belajar di kedokteran Universitas Edinburgh, dan bahkan dia juga mempelajari teologi di Universitas Cambridge, ya, elit tuh universitasnya. Sebelum nanti akhirnya dia menemukan minatnya yang sejati dalam bidang ilmu alam. Teman-teman, pada tahun 1831 Darwin ini mendapat kesempatan untuk melakukan sebuah perjalanan, ya, yang mengubah hidup dia. Darwin diundang sebagai seorang naturalis untuk ikut serta dalam ekspedisi keliling dunia dengan menggunakan kapal HMS Beagle, ya. Nah, perjalanan itulah yang nanti membawanya ke berbagai tempat eksotis, termasuk Kepulauan Galapagos, yang kemudian menjadi tempat penting dalam pengembangan teori Darwin. Nah, selama perjalanan Darwin dengan kapal itu, dia mengumpulkan begitu banyak data tentang berbagai spesies hewan dan tumbuhan, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka. Pengamatan Darwin di Galapagos misalnya, dia kalau nggak salah waktu itu mengamati burung finch, ya. Burung finch itu burung yang punya paruh berbeda-beda gitu, ya, tergantung pada jenis makanannya. Nah, dari situ Darwin kemudian berpikir, wah, ini berarti petunjuk penting tentang adanya proses seleksi alam, di mana hewan yang tidak mampu menyesuaikan bentuk morfologinya, tubuhnya, dengan kebutuhannya untuk makan, dia akan punah. Nah, pada tahun 1859 Darwin mempublikasikan karya besarnya yang kemudian dikenal di seluruh dunia, judulnya On the Origin of Species. On the Origin of Species itu kalau diterjemahkan berarti asal usul spesies, ya, asal usul spesies. Nah, dalam bukunya The Origin of the Species ini tadi, Darwin mengajukan sebuah teori, ya, yang mengubah pemahaman manusia pada masa itu tentang kehidupan. Jadi menurut Darwin itu evolusi ada di dalam kehidupan itu ada evolusi, dan evolusi itu bergerak melalui seleksi alam. Darwin berpendapat bahwa semua spesies hidup, termasuk kita manusia, itu berkembang dari nenek moyang yang sama melalui perubahan bertahap yang terjadi selama jutaan tahun.
Menurut Darwin, dalam setiap spesies terdapat variasi individu yang berbeda-beda. Beberapa dari variasi itu lebih cocok untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu, sedang yang lain juga di lingkungan yang lain juga, yang tertentu juga. Nah, spesies itu akan menyesuaikan dirinya, dan yang lebih fit ya, yang fit ya, fit itu berarti yang mampu bertahan hidup, yang paling bisa menyesuaikan dirinya dengan alam, dia yang akan lebih banyak berkembang biak dan meneruskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Sifat-sifatnya itu sifat-sifatnya untuk bertahan hidup itu tadi. Nah, proses itu yang kemudian Darwin sebut sebagai seleksi alam. Seleksi alam itu apa? Seleksi alam itu adalah semacam mekanisme utama yang mendorong perubahan dan perkembangan spesies dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dirinya untuk bertahan hidup. Nah, itu gambaran besarnya ya yang dipikirkan oleh Darwin. Nah, teori evolusi Darwin itu mengguncang dunia ilmiah dan harus diakui itu mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Sebelumnya kan banyak orang ya percaya bahwa spesies itu diciptakan secara terpisah-pisah. Jadi dewa atau Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan pokoknya berbeda-beda lah spesies itu. Menciptakan manusia yang A, manusia yang B, manusia yang C, terpisah-pisah penciptaannya. Nah, dan itu tidak berubah sepanjang waktu. Nah, teori Darwin ini memahami bahwa kehidupan di bumi adalah hasil dari proses yang panjang dan berkelanjutan. Dan proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah. Nah, persoalannya begini, penerimaan teori Darwin ini sangat tidak mudah gitu ya. Pada masa itu, tahun 1800-an, itu banyak pihak, utamanya dari kalangan agama, jelas keras menolak teori Darwin karena itu dianggap bertentangan dengan pandangan atau doktrin tradisional mengenai penciptaan manusia, penciptaan hewan dan alam. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, bukti-bukti ilmiah yang mendukung teori Darwin, misalnya seperti fosil, ilmu genetik gitu, dan temuan tentang genetika, itu semakin memperkuat kebenaran teori Darwin ini kan gitu. Nah, warisan Darwin dalam dunia ilmu pengetahuan ya memang akhirnya sangatlah besar teman-teman. Teori evolusi yang didengungkan Darwin tadi itu membuka jalan bagi lahirnya berbagai cabang ilmu ya, seperti genetika, bahkan biologi molekuler ya. Itu juga adalah turunan dari pengaruh Darwin. Nah, bahkan teman-teman, saat ini konsep-konsep dalam teori evolusi masih menjadi dasar bagi banyak penelitian ilmiah, baik itu dalam bidang kedokteran, dalam bidang ekologi, hingga paleontologi. Di dunia modern, evolusi tidak hanya diterima sebagai teori ilmiah, tetapi juga menjadi dasar ya, kerangka dasar dalam memahami keragaman kehidupan di bumi. Misalnya dalam perkembangan kedokteran, pemahaman tentang evolusi itu membantu kita mengerti bagaimana penyakit itu juga bisa berkembang, bermutasi, bisa resisten terhadap obat-obatan, ya toh? Kita lihat COVID misalnya, itu kan mutasi genetik ya, yang sangat bisa dibaca dengan evolusi Darwin. Namun teori evolusi Darwin juga masih ya sampai hari ini sifatnya kontroversial, terutama di beberapa kalangan yang menolak pemahaman ilmiah dengan alasan agama atau filsafat ya. Lepas dari itu semua, bukti-bukti ilmiah yang terus berkembang sampai hari ini itu justru membuat teori ini semakin kuat, dan ya makanya teori Darwin masih diterima oleh sebagian besar ilmuwan di dunia. Saya pikir cukup sekian ya pembahasan kita tentang Charles Darwin, orang hebat yang mengajarkan kita bahwa kehidupan adalah proses yang dinamis, yang berubah-ubah.
lewat teori evolusinya kita tuh diberi pengetahuan baru sebenarnya bahwa spesies itu berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya, dan demikian pula saya, demikian pula Anda. Karya Darwin bukan hanya tentang ilmu alam, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami tempat kita di dunia ini. Nah, teman-teman, kalau ada tambahan, ada pertanyaan, atau mungkin ada sanggahan, atau ada yang ingin merevisi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kita bisa tetap bertemu setiap saat membahas para filsuf-filsuf yang menarik dan buat hidup kita makin tambah hidup. Terima kasih, tetap berpikir kritis.